75 tahun pengabdian bukanlah waktu yang pendek. Sebuah perjalanan yang panjang TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ulang tahun Marinir ke-75. Ini pesan dan kormar untuk prajurit Marinir. Korps Marinir TNI Angkatan Laut tepat pada hari ini 15 November 2020 menginjak usia 75 tahun. Komandan Korps Marinir Maijen TNI Suhartono menyatakan 75 tahun mengabdikan diri untuk Indonesia bukanlah waktu yang singkat untuk Marinir mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Korps Marinir lanjutnya sebagai salah satu kekuatan terintegral dengan TNI telah melakukan tugas-tugasnya baik dalam operasi militer perang ataupun operasi militer selain perang. Seperti halnya di masa pandemi COVID-19 ini, Marinir hadir di tengah-tengah rakyat, kata Maijen TNI Suhartono dari keterangan resminya Minggu 15 November 2020. Tidaklah mudah, selalu dihadapkan pada tugas dan tantangan yang sulit. Namun kita terlahir sebagai korps yang kuat dan penuh semangat yang diberkahi energi. Lebih jauh lagi dia berharap kepada seluruh prajurit tempur Marinir agar dapat bekerja keras dan meningkatkan kemampuan serta keahlian di era modern saat ini. Menurut Dan Kormar, di era digitalisasi saat ini Marinir memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan dan tanah air NKRI. Mulai dari teknologi informasi, senjata pertahanan menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus dipelajari oleh seluruh prajurit Marinir. Berikut ini pesan Komandan Korps Marinir Maijen TNI Suhartono untuk seluruh prajurit Marinir TNI AL. "75 tahun pengabdian bukanlah waktu yang pendek. Sebuah perjalanan yang panjang TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah panjang kontribusi Korps Marinir sebagai bagian integral dari TNI pada bangsa dan negara bukanlah hanya melalui operasi militer untuk perang saja, tapi juga dalam operasi militer selain perang, baik dalam tugas-tugas mengatasi gangguan keamanan ataupun tugas-tugas kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam di tengah-tengah masyarakat dan dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Suatu tantangan tugas yang menuntut kita, Korps Marinir, harus bekerja keras meskipun dalam segala keterbatasan. Suatu perubahan yang membuat kita semua serba sulit. Apakah kita menyerah? Tentu tidak. Menyerah, apalagi kalah, bukanlah pilihan prajurit petarung. Maju! Pandemi dan semua tantangan tugas tersebut tidak akan menyurutkan langkah kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Semangat ini wajib kita jaga agar tetap menyala karena kita yakin kita mampu untuk bangkit dan pulih kembali. Sebagai Komandan Korps Marinir, saya menaruh harapan besar kepada seluruh prajurit agar terus adaptif, inovatif, dan kompetitif. Dunia bergerak sangat cepat, sangat dinamis. Revolusi industri yang berkembang saat ini mempengaruhi kemajuan teknologi militer. Untuk itu, wahai prajurit Marinir, terus ikuti semua perubahan itu dengan siapkan diri Anda
agar Korps Marinir mampu menjadi sebuah kekuatan yang modern, expeditionary, dan multi-role. Momentum krisis ini hendaklah kita jadikan sebuah kebangkitan baru untuk melakukan lompatan-lompatan besar, menjadi pemenang dalam perang melawan tantangan zaman. Menjadi marinir tidaklah mudah, selalu dihadapkan pada tugas dan tantangan yang sulit. Namun kita terlahir sebagai korps yang kuat dan penuh semangat, yang diberkahi energi untuk terus bertempur dan bekerja keras. Bangsa Indonesia memerlukan Korps Marinir yang profesional dan militan, yang siap memenuhi semua panggilan tugas Ibu Pertiwi. Ingat, tugas adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu adalah suatu kehormatan bagi prajurit petarung Korps Marinir. Tunjukkan DNA marinirmu. Kalian berdarah prajurit sejati. Pegang teguh amanat Sabta Marga dan sumpah prajurit. Jaga terus kemandunggalan TNI dengan rakyat, serta soliditas TNI dengan Polri dan komponen bangsa lain. Wahai prajurit petarungku, dimanapun kalian berada dan bertugas, ikuti setiap instruksi dengan loyalitas yang tinggi. Jangan mudah termakan provokasi, isu yang tidak benar, apalagi sampai menyebarkan berita bohong, hoax, dan informasi tanpa diklarifikasi. Marilah kita laksanakan setiap tugas untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa. Negara ini sangat mengandalkanmu, rakyat sangat mencintaimu. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada prajurit yang bertugas dimanapun berada, dan kepada para pendahulu Korps Marinir yang telah berjasa mengibarkan panji kejayaan Korps Marinir. Meskipun dalam jarak, namun kita akan terus bersatu, rapatkan barisan, raya memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan semua tugas, kita jaga kehormatan Korps Marinir. Jadikan keluarga sebagai kekuatan dalam menjalankan tugas, serta jadikan Tuhanmu sebagai sandaran di setiap langkah tugasmu. Dirgahayu prajuritku, dirgahayu 75 tahun Korps Marinir. Terus bersinergi mengawal NKRI menuju Indonesia maju. Jalesu Humyamca Jayamahi, di darat dan di laut kita jaya. Marinir! Batalion Intai Amfibi merupakan salah satu pasukan khusus terbaik yang dimiliki oleh TNI AL Toppers. Pasukan ini bertugas melindungi kedaulatan NKRI tak hanya di lautan saja, tempat matra asli mereka, tapi juga di wilayah darat dan udara secara sempurna. Nah, lebih jauh soal pasukan Intai Amfibi, berikut adalah beberapa hal mengenai Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib yang dikenal ganas dalam membela Ibu Pertiwi. Batalion Intai Amfibi ini memiliki tugas pokok untuk membina dan menyediakan kekuatan amfibi dari TNI Angkatan Laut secara sempurna. Batalion ini akan melakukan tugas-tugas khusus seperti pengintaian dari laut, darat hingga udara secara sempurna melalui latihan-latihan yang super ketat. Pasukan ini selalu mendapatkan tugas-tugas pokok dari TNI Angkatan Laut yang tak bisa dilakukan oleh prajurit biasa Toppers. Tugas yang dilimpahkan pada mereka membutuhkan strategi, kecepatan, dan keakuratan. Menjadi anggota Batalion Intai Amfibi akan membuat prajurit bekerja ekstra hingga melebihi batas-batas fisik dan juga mental mereka. Pasukan khusus kebanggaan dari TNI AL ini memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan pasukan yang lain Toppers. Apa ya? Well, pasukan ini memiliki ciri berupa latihannya yang super ketat. Seorang calon anggota Yontaifib harus menjalani latihan yang ketat baik di darat, laut maupun udara. Mereka ditekan hingga tingkat stres tertinggi untuk mengetahui kemampuan bertarung mereka serta harus mampu bertahan hidup dalam kondisi apapun. Program-program latihan yang dijalankan oleh calon anggota Yontaifib sangat berisiko tinggi loh Toppers.
Mereka harus bisa berenang di lautan dengan kaki dan tangan terikat sejauh 3 km. Mereka digembleng untuk mampu mengatasi segala masalah yang ada dengan cepat dan tepat. Seorang anggota yang tidak bisa menjalani semua latihan dari Yontai VIP akan tereliminasi dengan sangat mudah dalam waktu yang sangat singkat.